Sebelum ibadah dimulai, ada tata tertib yang harus adik-adik patuhi. Tata tertib ibadah online. Yang pertama, beribadah dengan sukacita dan penuh syukur. Yang kedua, siapkan Alkitab. Yang ketiga, sudah mandi dan gosok gigi. Yang keempat, tidak boleh sambil makan atau minum. Yang kelima, tidak boleh sambil tiduran. Dan yang terakhir, tidak boleh sambil main handphone. Selamat beribadah. Shalom teman-teman. Kembali lagi nih di ibadah pra-remaja Sekolah Minggu Gereja Kristus Cibinong. Cibinong. Bersama aku, Cici Hana, dan kali ini aku ditemani oleh Koko Giri. Nah, sebelum kita mulai, kita mau angkat satu pujian, Yesus Kupanggil. Kita mau persiapkan hati dan pikiran kita untuk dapat mengikuti ibadah ini. Kita mau katakan, Yesus Kupanggil. Yesus Kupanggil, Yesus Kuundang, masuk dalam hatiku. Yesus Kupanggil. Yesus Kupanggil, Yesus Kuundang, masuk dalam hatiku. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosaku. Kita mau angkat diri dari awal dengan hati yang sungguh-sungguh kita akan pujian. Yesus Kupanggil, Yesus Kuundang, masuk dalam hatiku. Yesus Kupanggil, Yesus Kuundang, masuk dalam hatiku. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosaku. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, kami mengucapkan syukur, kami berterima kasih. Pagi hari indah ini ya Tuhan, yang masih boleh beribadah, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kiranya Tuhan yang memberkati ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhir. Terima kasih ya Tuhan. Amin. Adik-adik tahu nggak sih kalau Tuhan Yesus itu sayang sekali sama kita, sayang sama aku, dan sayang juga loh sama Kok Giri. Saya adik-adik juga, teman-teman sekalian, kakak kalian, mama, papa, dan semua anak di dunia. Nah, oleh karena itu, kita mau angkat pujian, kita mau bangkit berdiri dengan penuh sukacita, kita katakan, Yesus sayang semua anak. Yesus cinta semua anak, semua anak di dunia. Kuning, putih, dan hitam, semua dicinta Tuhan. Yesus cinta semua anak di dunia. Yesus cinta semua bangsa. Yesus
Tuhan yang akan dibawakan oleh Kosugi. Sebelumnya kita angkat satu buah pujian dengan saya. Kita mau katakan firman-Mu berkata kau besertaku. Firman-Mu berkata kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkah ku percaya dengan sayap-Mu. Ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku. Pertolongan-Mu di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku gantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Kita akan mengiringi sekali lagi. Kita mengatakan firman. Firman-Mu berkata kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkah ku percaya dengan sayap-Mu. Ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku. Pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Ya, adik-adik, sekarang tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan, kita akan belajar firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan untuk kesempatan hari ini. Kami ingin belajar firman-Mu Tuhan. Biarlah Kau mau bantu kami supaya kami mengerti firman-Mu, menyimpannya dalam hati kami, serta kami lakukan dalam hidup kami sehari-hari. Bapa, pimpin pemberitaan firman ini, biar berkenan kepadamu, biar sesuai dengan apa yang Kau ingin kami mengerti. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Tuhan kami sudah berdoa. Amin. Adik-adik, firman Tuhan hari ini temanya adalah Yesus menyelamatkan keluargaku. Diambil dari Kisah Para Rasul 16 ayat 19 sampai 34. Judul di dalam Alkitab terbitan EAI adalah Kepala Penjara Filipi. Ketika tuan-tuan perempuan itu melihat bahwa harapan mereka akan mendapat penghasilan lenyap, mereka menangkap Paulus dan Silas, lalu menyeret mereka ke pasar untuk menghadap penguasa.
Setelah mereka membawa keduanya menghadap pembesar-pembesar kota itu, berkatalah mereka katanya, "Orang-orang ini mengacau kota kita ini, karena mereka orang Yahudi, dan mereka mengajarkan adat istiadat yang kita sebagai orang Rom tidak boleh menerimanya atau menurutinya. Juga orang banyak bangkit menentang mereka. Lalu pembesar-pembesar kota itu menyuruh mengenakan pakaian dari tubuh mereka dan mendera mereka. Setelah mereka berkali-kali didera, mereka dilemparkan ke dalam penjara. Kepala penjara diperintahkan untuk menjaga mereka dengan sungguh-sungguh. Sesuai dengan perintah itu, kepala penjara memasukkan mereka ke ruang penjara yang paling tengah dan membelenggu kaki mereka dalam pasungan yang kuat. Tetapi kira-kira tengah malam, Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat, sehingga sendi-sendi penjara itu goyah. Dan seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua. Ketika kepala penjara itu terjaga dari tidurnya dan melihat pintu-pintu penjara terbuka, ia menghunus pedangnya hendak membunuh diri, karena ia menyangka bahwa orang-orang hukuman itu telah melarikan diri. Tetapi Paulus berseru dengan suara nyaring, katanya, "Jangan celakakan dirimu, sebab kami semuanya masih ada di sini." Kepala penjara itu menyuruh membawa suluh, lalu berlari masuk, dan dengan gemetar tersungkurlah ia di depan Paulus dan Silas. Ia mengantar mereka keluar, lalu berkata, "Tuan-tuan, apakah yang harus aku perbuat supaya aku selamat?" Jawab mereka, "Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus, dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu." Lalu mereka memberitakan firman Tuhan kepadanya dan kepada semua orang yang ada di rumahnya. Pada jam itu juga, kepala penjara itu membawa mereka dan membasuh bilur mereka. Seketika itu juga ia dan keluarganya memberi diri baptis. Lalu ia membawa mereka ke rumahnya dan menghidangkan makanan kepada mereka. Dan ia sangat bergembira bahwa ia dan seisi rumahnya telah menjadi percaya kepada Allah. Adik-adik, kisah kepala penjara Filipi ini bermula dari ketika Paulus dan Silas mengusir roh jahat dari seorang gadis. Gadis ini adalah gadis yang bisa meramalkan masa depan. Roh tenung ada di dalam gadis itu sehingga dia bisa meramalkan masa depan, masa yang akan datang. Dan tuan-tuannya, pemiliknya, majikan-majikannya mendapatkan untung dari apa yang dilakukan oleh gadis ini. Tetapi adik-adik, karena Paulus dan Silas mengusir roh jahat dari dalam diri gadis ini, maka keuntungan yang ada di depan mata dari tuan-tuannya ini menjadi lenyap. Makanya mereka sangat marah kepada Paulus dan Silas. Seperti yang kita sudah baca tadi, mereka membawa keduanya menghadap pembesar-pembesar. Mereka berkata bahwa orang-orang ini mengacau kota kita, dan karena mereka adalah orang Yahudi. Dan mereka juga mengajarkan adat istiadat kepada orang-orang kita, yang kita sebagai orang Rom tidak boleh menerimanya atau menurutinya. Tanpa pengadilan, tanpa diadili, Paulus dan Silas pun didera. Mereka jubahnya dikoyakkan, kemudian mereka dicambuk. Akhirnya mereka dimasukkan ke dalam penjara. Mereka tidak tahu adik-adik bahwa Paulus adalah orang Roma. Orang Roma tidak boleh diperlakukan seperti itu. Hukumannya berat kalau ada orang Roma diperlakukan seperti itu, dihukum tanpa diadili. Tetapi mereka tidak tahu. Mereka menyangka bahwa Silas dan Paulus adalah orang Yahudi. Paulus punya dua warga negaraan, yaitu Yahudi dan Romawi. Adik-adik, kepala penjara ini dia memasukkan Paulus dan Silas ke dalam penjara karena pesan dari pembesar-pembesar bahwa Paulus dan Silas harus dijaga dengan sungguh-sungguh, dengan ketat. Maka Paulus dan Silas pun dibawa ke dalam penjara yang paling tengah. Paling tengah itu artinya penjagaannya sangat ketat karena ada di tengah. Kemanapun pergi banyak penjara di situ. Dan bukan cuma itu saja,
kita baca tadi di ayat tadi bahwa Paulus dan Silas juga dipasung, adik-adik, kakinya dipasung sehingga mereka tidak bisa kemana-mana. Gitu. Tetapi adik-adik, sekalipun penjara itu mungkin kotor, gelap, mungkin juga jarang dibersihkan ya, bau, mungkin banyak tikus juga. Tetapi adik-adik, Paulus dan Silas dia tidak merasa harus bersedih. Tetapi sebaliknya dia sangat bersukacita. Itu terbukti bahwa di tengah malam mereka bernyanyi. Nyanyian Silas, nyanyian Paulus, doa Silas, doa Paulus didengar oleh semua penghuni penjara. Apa yang terjadi kemudian? Kemudian terjadilah gempa bumi yang sangat dahsyat. Dahsyatnya gempa bumi itu membuat sendi-sendi penjara itu menjadi goyah. Akibatnya pintu-pintu terbuka dengan sendirinya. Kemudian kunci yang menggembok kaki dari Paulus dan Silas dan juga tahanan yang lain juga terlepas. Kepala penjara sedang tidur waktu itu karena sudah tengah malam. Tidur, tetapi ketika gempa terjadi, dia bangun, dia melihat pintu terbuka dan dia ingin bunuh diri. Kenapa dia ingin bunuh diri? Karena dia berpikir bahwa tawanan-tawanan sudah kabur semuanya. Dia tidur, gempa, ketika terbuka pintu-pintu di penjara itu, tawanan sudah kabur. Dan ketika dia bangun, sudah tidak ada tawanan. Itulah yang dipikirkan oleh kepala penjara ini. Nah, adik-adik, pada waktu itu bagi orang Romawi dalam situasi tertentu bunuh diri itu dianggap suatu perbuatan yang baik, kewajiban, bahkan dianggap sebagai pahlawan. Jadi adik-adik, apa yang akan dilakukan oleh perwira Romawi ini, dia akan dianggap sebagai pahlawan. Ini adalah perbuatan baik, gitu. Karena dia bertanggung jawab terhadap tawanan yang ada di bawah tanggung jawabnya. Nah, kalau kita baca, kita ingat juga ada budaya Jepang itu namanya harakiri. Mereka punya harakiri. Jadi kalau tugasnya tidak selesai, tidak tuntas, tidak berhasil, mereka lebih baik bunuh diri daripada menghadap tuannya atau menghadap balik lagi ke teman-temannya gitu ya. Nah, adik-adik, tentu saja ini nilai-nilai yang tidak sesuai dengan kekristenan ya, tidak sesuai ya. Adik-adik, beruntung sekali bahwa Paulus dengan suara yang sangat keras, sekeras-kerasnya Paulus berteriak, "Jangan celakakan dirimu, kami semua ada di sini." Kepala penjara itu tidak jadi bunuh diri. Dia meminta prajurit untuk membawa suluh, dia ambil suluh itu dan kemudian dia bawa ke tempatnya Paulus dan Silas. Tersungkurlah dia di situ dan kemudian dia bertanya kepada Paulus dan Silas, "Apa yang harus saya lakukan supaya saya selamat?" Adik-adik, kalau kita baca di Alkitab tadi disebutkan bahwa Tuhan, apakah yang harus aku perbuat supaya aku selamat? Paulus dan Silas disebut Tuhan. Awalnya, sebelumnya, tadi sore mungkin ya, Paulus dan Silas didera, dicambuk sampai banyak sekali luka pasti ya, dikeroyok orang, menjadi tawanan. Tapi sekarang dia memanggil Paulus dan Silas sebagai Tuhan, apa yang harus saya perbuat supaya saya selamat? Maksudnya apa adik-adik? Maksudnya adalah kepala penjara ini tahu bahwa dia suatu kali akan mati. Tadi saja dia hampir mati, sudah mengelus pedang, mau bunuh diri. Tetapi nanti ke depan dia mungkin akan menghadapi peristiwa yang sama. Dia akan menghadapi maut, kematian. Jadi dia bertanya kepada Paulus dan Silas, apa yang saya harus berbuat supaya saya selamat? Jadi bukan selamat fisik, jasmani, tapi selamat rohani. Apa jawaban Paulus dan Silas? Paulus dan Silas menjawab, "Percayalah kepada Tuhan Yesus dan engkau akan selamat, engkau
dan seisi rumahmu. Adik-adik, ayat ini seringkali disalahartikan. Disalahartikan artinya banyak orang yang mengartikan kalau kepala rumah tangga udah jadi orang Kristen, maka seisi rumahnya akan selamat ikut imannya si kepala rumah tangga gitu ya. Kayak ini kan, misalnya kepala penjara beriman, berarti seisi rumahnya akan ikut selamat, ikut imannya kepala penjara. Padahal tidak seperti itu adik-adik. Iman itu bersifat pribadi. Jadi iman kokoh ya kokoh sendiri yang beriman kepada Tuhan, tidak bergantung dari papahnya kokoh atau mamanya kokoh atau siapapun juga, tapi bergantung dari kita sendiri yang beriman kepada Tuhan Yesus. Jadi kalau adik-adik punya papa seorang pendeta atau majelis jemaat atau rohaniwan, pokoknya ya rohani sekali gitu ya, tapi adik-adik itu bukan berarti bahwa adik-adik akan selamat ikut sama papa atau mama ya, tapi adik-adik harus punya iman pribadi sendiri. Nah, arti ayat ini adalah Paulus menyuruh kepala penjara ini supaya percaya kepada Tuhan agar selamat, dan juga menyuruh seluruh keluarganya percaya juga supaya selamat. Jadi kepala penjara disuruh percaya Tuhan Yesus, seisi rumahnya juga disuruh untuk percaya sama Tuhan Yesus supaya selamat. Jadi bukan iman yang nebeng gitu ya, bukan, tapi imannya secara pribadi. Adik-adik, kepala penjara itu kemudian membasuh luka-luka Paulus dan Silas, dan kemudian setelah itu mengundang ke rumahnya, mengajak seisi rumahnya datang untuk mendengarkan Paulus dan Silas memberitakan firman Tuhan. Paulus dan Silas memberitakan Injil, dan kemudian kepala penjara ini menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Adik-adik ingat ya, bahwa kepala penjara ini adalah orang Romawi, dia bukan orang Yahudi. Kalau orang Yahudi, dia biasa belajar firman Tuhan sejak kecil, belajar Taurat dari mamahnya, dari papahnya terutama ya, diajarkan Taurat. Tetapi orang Romawi jarang yang belajar firman Tuhan. Mungkin bisa saja mendengar dari teman-temannya orang-orang Yahudi gitu ya, orang Romawi ini. Tapi adik-adik, lewat pemberitaan Paulus dan Silas, kepala penjara ini yang merupakan orang Yahudi dan seisi rumahnya percaya kepada Tuhan Yesus. Mereka menyerahkan diri mereka masing-masing, mengaku Tuhan Yesus sebagai Tuhan mereka, sebagai Juru Selamat mereka pribadi. Dan adik-adik, kepala penjara ini disebutkan sangat bergembira karena ia dan seisi rumahnya telah menjadi percaya kepada Allah. Kepala penjara ini bergembira, sangat bergembira, dia bersukacita, akhirnya dia menjadi anak Allah. Pasti selamat, seperti tertulis dalam Alkitab, pasti selamat orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, pasti selamat, bukan nanti akan selamat, mudah-mudahan selamat, tapi pasti selamat. Adik-adik, bagaimana dengan keluarga kita adik-adik? Bagaimana dengan adik-adik? Apakah adik-adik sudah yakin adik-adik selamat? Jawabannya adalah sama dengan pertanyaan, apakah adik-adik percaya Tuhan Yesus adalah Juru Selamat adik-adik? Juru Selamat pribadi adik-adik, yang menebus dosanya adik-adik, dosa yang lalu, dosa yang sekarang, maupun dosa yang akan datang. Apakah adik-adik percaya? Kalau adik-adik sudah percaya, berarti adik-adik selamat, sudah selamat. Sejak saat adik-adik percaya, adik-adik selamat sebagai anak Allah. Tuhan Yesus menjamin bahwa tidak ada apapun juga, baik di langit, di bumi, di dalam bumi, dimanapun juga, yang bisa merebut orang-orang yang selamat, anak-anaknya, anak-anak Tuhan Yesus, dari Tuhan Yesus, dari tangan Tuhan Yesus. Tuhan akan menjaga dari penyesatan-penyesatan atau dari apapun juga yang akan menyesatkan kita dari kasih Tuhan Yesus. Itu janji Tuhan Yesus. Tapi adik-adik, kita harus pastikan papa mama kita selamat atau tidak. Mereka sudah percaya Tuhan Yesus atau tidak?
Adik kita bagaimana? Sudah percaya Tuhan Yesus belum? Kakak kita sudah percaya Tuhan Yesus atau belum? Nenek, kakek, bibi, paman, tante sudah percaya Tuhan Yesus belum? Kalau belum, adik-adik beritakan Injil kepada mereka. Bagaimana caranya memberitakan Injil? Apakah harus belajar firman Tuhan? Mengerti firman Tuhan? Baik kalau mengerti ya adik-adik. Baik sekali kalau adik-adik mengerti firman Tuhan. Tetapi adik-adik, memberitakan firman Tuhan adalah melakukannya. Jika adik-adik dengan saudara akrab, tidak berantem, sedikit-sedikit berantem tidak ya, tapi akur, saling membantu orang tua, nurut sama orang tua, belajar yang rajin di sekolah, tidak nyontek. Itu membuat orang tua melihat perubahan dari diri adik-adik, tidak nakal, tidak berkata kotor atau yang kasar. Kalau itu adik-adik lakukan, orang tua atau kakak atau adik, saudara, siapapun juga akan melihat adik-adik dan mereka akan bertanya, kenapa dia bisa berubah? Mengapa dia berubah? Jadi anak yang baik. Itulah pemberitaan Injil lewat apa yang kita lakukan. Ketika nanti kita ditanya atau kita bisa kasih tahu bahwa inilah hasil dari kita belajar firman Tuhan di sekolah minggu, di gereja, baca Alkitab secara pribadi, baca renungan setiap hari. Itulah yang mengubah kita. Dan orang-orang melihat adik-adik, perubahan diri adik-adik akan memuji Tuhan. Mereka akan belajar percaya bahwa Tuhan Yesus adalah benar-benar Tuhan yang sejati, Tuhan yang mau menebus dosa, yang mau kita menikmati hidup kita. Tapi adik-adik, selamat itu bukan tujuan akhir. Jadi adik-adik, ketika kita selamat bukan berarti sudah selesai. Kita selamat di sini sekarang. Kita sudah pastikan bahwa kita selamat berdasarkan firman Tuhan. Berdasarkan firman Tuhan, orang yang percaya kepada Tuhan Yesus pasti selamat. Kalau udah selamat, gimana dong? Apa yang kita lakukan? Yang kita lakukan adalah kita harus bertumbuh terus, mengenal Tuhan terus. Kita tidak stuck. Kita stuck di percaya sama Tuhan, tapi kita harus bertumbuh. Kita belajar firman Tuhan, kita belajar untuk mengenal Tuhan, belajar untuk melakukan apa yang Tuhan inginkan. Dan itulah yang sulit adik-adik. Jatuh bangun. Sampai sekarang Koko sendiri begitu, jatuh bangun. Tahu bahwa gak boleh melakukan itu, tahu, tetapi sulit untuk tidak melakukan. Emosi, misalnya kemarahan, kekesalan, dan seterusnya. Seringkali sulit untuk menahan diri. Kita terus harus bertumbuh adik-adik, supaya kata Paulus sebisanya, kalau bisa kita menjadi sempurna sama seperti Allah yang sempurna. Adik-adik, jadilah terang dan garam dunia bagi orang-orang terdekat di hidup adik-adik, yaitu keluarganya adik-adik. Kalau adik-adik papa, mama sudah tidak ada, adik-adik diasuh oleh kakek nenek, itulah keluarga adik-adik, keluarga terdekat adik-adik. Jadilah terang, jadilah garam. Garam, kalau tidak ada garam, sayur, makanan apapun menjadi tidak enak, ada yang kurang. Tapi kalau ada garam, itu garamnya membuat enak. Masakan menjadi enak karena ada garam. Terang juga. Rekaman ini, YouTube ini bisa dilihat dengan baik kalau ada terang, ada listrik di sini. Kalau listrik tidak ada, terang tidak ada, maka tidak bisa kita melakukan apa yang baik seperti sekarang ini. Jadi adik-adik, jadilah terang, jadilah garam di tempat di mana adik-adik ada. Tidak mudah, sulit, tetapi Tuhan Yesus bilang Dia akan menyertai kita. Seperti Paulus dan Silas, dia memberitakan Injil, dia didera, dia dihajar,
jadi dimasukkan ke penjara. Berbuat baik malah dimasukkan ke dalam penjara. Tetapi Paulus dan Silas tidak patah arang, dia tidak patah semangat, dia malah memuji Tuhan. Dia berdoa memuji Tuhan di dalam penjara yang gelap, yang mungkin bau, yang kotor. Paulus dan Silas belajar untuk memuji Tuhan. Kita juga harus seperti mereka. Paulus dan Silas manusia biasa. Kita juga seharusnya bisa seperti mereka. Mari kita belajar menjadi terang dan garam di tempat dimanapun Tuhan menempatkan kita, orang-orang terdekat kita. Baik adik-adik, begitu firman Tuhan hari ini. Kita akan menutupnya di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa kami surga, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang kami boleh pelajari bersama hari ini. Terima kasih karena Engkau begitu baik kepada kami Tuhan. Bukan kebetulan bahwa kami boleh belajar firman Tuhan, bukan kebetulan bahwa kami boleh membaca firman-Mu, diberi kesempatan untuk membaca firman-Mu, mendengar tentang Engkau, mengenal Engkau sebagai Tuhan kami, sebagai Juru Selamat kami. Terima kasih Tuhan, karena di antara miliaran orang di dunia ini, Engkau memilih kami sebagai anak-anak. Tuhan, tolong kami supaya kami menjadi orang yang berkenan kepada-Mu, menjadi terang dan garam dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan. Di dalam Tuhan Yesus Tuhan kami menyerahkan hidup kami kepada-Mu saja. Amin. Teman-teman, sekarang waktunya kita mempersiapkan persembahan. Kita mau memberikan persembahan. Jangan lupa seperti minggu lalu, persembahannya diberikan ke orang tua lalu dikasih ke gereja. Betul. Untuk mengiringi persembahan kali ini, kita mau angkat pujian Sungguh Ku Bangga Bapa. Sehingga Tuhan pada pagi hari ini kami mulai diberi kesempatan untuk memberikan persembahan. Kiranya Tuhan persembahan ini dapat berguna untuk memperluas kerajaan-Mu di muka bumi ini. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Oke, pada kali ini kita akan mengobrol santai dengan sesama. Obrol santai pada kali ini tentang bagaimana kita bisa mengenal Yesus.
Kita mulai dari Matthew. Matthew sudah percaya Yesus sebelum? Sudah. Jika sudah, sejak kapan? Sejak bayi? Atau sejak kapan? Sejak dalam kandungan. Oh. Kenapa percaya? Padahal kan Yesus gak kelihatan bagi kita. Karena iman kita yang kuat terhadap Tuhan. Kalau menurut Matthew itu, Yesus itu siapa sih? Menurut Matthew, seorang juru selamat yang menebus dosa kita, yang mati untuk kita untuk menebus dosa-dosa kita. tugas atau misi Tuhan Yesus datang ke dunia apa ya? Bagi Matthew. Menyelamatkan orang-orang yang berdosa agar mendapatkan hadiah yang berupa surga atau berupa keselamatan. Oh. Siapa saja yang Yesus tebus atau diselamatkan? Semua orang dunia. Berarti kamu ngerti kan siapa Yesus itu? Itu Dennis. Dennis sudah percaya Yesus belum? Sudah. Jika sudah, sejak kapan? Sejak bayi. Kenapa percaya? Padahal kan Yesus juga gak kelihatan. Karena iman kita. Kalau menurut Dennis itu siapa sih Yesus itu? Juru selamat. Tugas atau misi Tuhan Yesus datang ke dunia apa ya? Menebus dosa-dosa manusia. Siapa saja sih yang Yesus tebus, yang menebus dosa manusia atau diselamatkan? Semua orang yang ada di dunia. Berarti kamu ngerti kan siapa Yesus? Abang sudah percaya Yesus. Abang percaya sejak dalam kandungan. Kenapa abang percaya? Karena iman yang abang yang kuat. Bagi abang Yesus itu adalah juru selamat yang datang ke dunia untuk menebus dosa manusia. Tugas atau misi Tuhan Yesus datang ke dunia bagi abang itu adalah menyelamatkan manusia yang percaya kepadanya. Siapa saja yang tebus dosa manusia atau diselamatkan, dalam Yohanes 3 ayat 16, siapa saja yang percaya kepada Yesus, ia akan diselamatkan. Berarti abang ngerti. Oke, sekian dari kami. Di hatiku ada cintanya, di hatiku ku cinta padanya, ku ingin selalu mendengar suaranya bergema Mama kapan jadi orang Kristen? Mama jadi Kristen dari mama masih bayi, mama lahir udah Kristen. Terus Mama kapan kenal Tuhan? Oh, mama kenal Tuhan Yesus seperjalanan hidup, setiap hari semakin kenal. Gitu. Jadi hari ini kita kenalnya segini, besok kenalnya makin dalam. Oh, kok Papa? Kenapa? Kapan Papa jadi orang Kristen? Sama, Papa juga dari kecil juga udah jadi Kristen. Terus kapan kenal Tuhan? Kenal Tuhan waktu Papa masih kerja, udah kenal Tuhan. Nah, pas waktu itu Papa bertobat Tuhan Yesus. Kenapa percaya? Kenapa percaya? karena kasih Tuhan itu luar biasa buat hidup Papa. Oh, oke. Oke, kamu juga harus percaya bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Dan jangan sekali-sekali kamu tinggalin Tuhan Yesus. Ya, mainkan. Itu yang Bagi Yesus semua waktuku pun miliknya.
Adik-adik, kebaktian hari ini sudah selesai. Kita akan menutupnya dengan doa. Mari kita berdoa. Bapa Allah kami yang surga, terima kasih untuk hari ini Tuhan. Terima kasih untuk kebaktian hari ini. Kami percaya bahwa Engkau yang memimpin kebaktian ini. Biarlah apa yang kami puji, apa yang kami nyanyikan, apa yang kami dengar, apa yang kami pelajari tidak sia-sia di mata Tuhan. Kami bisa menjadi terang dan garam dunia bagi keluarga kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Bapa, terima kasih. Terima